Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lanjutan yang kemarin. Ini lanjutannya ya. Jadi teman-teman, ada satu pelajaran yang sampai hari ini selalu aku pegang. Dulu, kalau aku punya masalah, aku sibuk kan mencari siapa yang bisa menolongku. Aku bercerita ke sana, aku mengadu ke sini, aku berharap ke manusia bisa menghilangkan rasa sesak yang ada di dalam hatiku. Tetapi semakin banyak aku bercerita kepada manusia, semakin aku merasa capek. Karena tidak semua orang mengerti perjuangan kita. Tidak semua orang mampu memahami luka yang kita simpan. Dan sampai akhirnya aku belajar, kalau ada yang benar-benar mengetahui isi hati kita, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak saat itu aku itu lebih banyak bercerita kepada Allah, bukan karena aku itu tidak percaya kepada manusia, tetapi karena aku percaya Allah adalah tempat kembali yang paling sempurna. Teman-teman, kalau hari ini kalian sedang diuji, jangan pernah berpikir Allah itu sedang membencimu. Belum tentu, bisa jadi Allah itu sedang mempersiapkanmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Ingat nih firman Allah nih, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini Quran surah Al-Insyirah kan ayat 5-6. Perhatikan nih ayat ini, Allah itu mengulanginya 2 kali seolah-olah Allah itu ingin menenangkan hati kita loh, bahwa setiap kesulitan yang sedang kita jalani tidak akan berlangsung selamanya. Pasti selalu ada kemudahan yang Allah siapkan. Mungkin bukan hari ini teman-teman, mungkin bukan besok, tetapi Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Teman-teman, aku juga belajar nih tentang tawakal. Dulu aku mengira tawakal itu artinya itu kan diam. Ternyata bukan. Tawakal adalah tetap berusaha selalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kita bekerja itu kan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar, kita memperbaiki diri, kita terus berdoa. Kemudian kita berkata, "Ya Allah, hasilnya aku serahkan kepadamu." Nah, karena kita itu tidak bisa teman-teman mengendalikan hasil, tetapi kita bisa mengendalikan usaha dan doa kita. Nah, nih teman-teman, Allah berfirman lagi nih, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Nah, ini dia Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini tuh selalu membuatku itu tenang teman-teman, karena Allah itu tidak mengatakan jalan keluar itu selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Dan teman-teman, aku ingin mengajak kalian ini merenung. Kalau hari ini Allah belum mengabulkan doa kita, apakah berarti Allah tidak mendengar? Tidak, Allah itu maha mendengar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih baik. Bisa jadi Allah mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan bisa jadi Allah itu sedang mendidik hati kita agar lebih sabar dan lebih dekat kepadanya. Lihatlah para nabi teman-teman, diuji dengan sakit yang sangat lama, pernah dipisahkan dari keluarganya dan dipenjara sebelum dimuliakan. Pernah berada dalam kegelapan sebelum Allah itu menyelamatkannya, dan sendiri kehilangan orang-orang yang beliau cintai, menghadapi penolakan dan berbagai ujian. Kalau para nabi yang dicintai Allah saja diuji teman-teman, lalu kenapa kita berharap hidup tanpa ujian? Mungkin yang perlu kita minta bukan hidup yang mudah, tetapi hati yang kuat, iman yang kokoh, dan keyakinan bahwa Allah itu selalu bersama kita teman-teman. Dan teman-teman, kalau hari ini kalian itu merasa sendiri, ingatlah masih ada Allah.
Kalau hari ini kalian menangis, menangislah di hadapan Allah. Kalau hari ini kalian takut, sebutlah nama Allah. Allah itu di mana-mana, Allah bersama kita. Karena tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia jika itu membuat kita semakin dekat kepadanya. Aku tidak bisa menjanjikan hidup kalian akan langsung berubah, teman-teman. Tapi aku bisa mengajak kalian untuk tidak berhenti berharap. Jaga sholat, perbanyak istighfar, baca Al-Quran, terus berusaha dengan cara yang halal, dan bertawakallah kepada Allah. Mungkin perubahan itu datang perlahan, tetapi setiap langkah kecil menuju Allah tidak pernah sia-sia. Dan teman-teman, kalau hari ini kalian itu masih bernafas, berarti Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, karena selama Allah masih menjadi tempat kita kembali, masih ada harapan gitu teman-teman. Dan semoga Allah melapangkan rezeki kita, menguatkan hati kita, menjaga iman kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kalau kalian belum coba istighfar, coba dulu istighfar. Biar hati tenang, pikiran tenang, rezeki lancar. Nah itu yang aku alami sekarang. Jadi kalau dibilang aku bahagia yang sekarang deh, aku gak mau kembali kayak yang dulu deh. Cukup sekarang dan seterusnya akan seperti ini. Kehidupanku bahagia tanpa masalah, tanpa beban. Pokoknya aku tetap awet muda deh gitu teman-teman. Aku tahu manusia itu nggak sempurna teman-teman. Bahkan aku sendiri juga nggak sempurna. Cuman kita sama-sama menjaga gitu teman-teman. Jadi setuju ya, perbanyak istighfar. Setiap hari istighfar. Daripada gibai orang, lebih baik kita beristighfar. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.